Sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat beberapa catatan terhadap apa yang terjadi setelah kekristenan diterima oleh Romawi sebagai agama negara. Nah, ada ekses sebetulnya yang terjadi ya dengan kekristenan itu diterima oleh Romawi sebagai negara agama ya. Nah, itu sebabnya di dalam kekristenan itu kita juga tidak pernah setuju gitu ya mengenai ide agama negara gitu ya. Atau negara agama itu kita tidak pernah setuju ya. Karena ada pengalaman seperti ini gitu ya dalam sejarah ya. Nah, setelah Kristen diterima sebagai agama negara, sebagaimana tadi saya sudah singgung, setelah pertobatan daripada Konstantin yang menjadi kaisar ya, maka kemudian kita lihat pertama yang terjadi adalah pengakuan terhadap agama Kristen sebagai agama negara. Eksesnya setelah kekristenan diterima sebagai agama negara, maka melalui konstitusi semua orang itu harus beragama Kristen. Sehingga mulai muncul banyak orang-orang Kristen yang cuman statusnya saja. Di dalamnya tidak sungguh-sungguh bertobat. Dan ini adalah rongrongan terhadap kekristenan. Ya, inilah sesuatu yang mulai merusak kekristenan dari dalam. Yaitu adanya orang-orang yang menjadi Kristen itu hanya sekedar status. Tidak sungguh-sungguh, tidak terima Tuhan, tidak bertobat, dan hanya status ya menjadi Kristen, atau hanya pengakuan mulut saja menjadi Kristen, tapi hati tidak berubah. Nah, ini sebabnya ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita hanya mementingkan angka, hanya mementingkan nominal, hanya mementingkan status, maka ini akan kemudian menjadi problematik. Karena orang-orang ini yang secara status Kristen tetapi hidup yang tidak berubah merusak tadi ya. Yang right teaching dan right living ini mulai dirusak, terutama right living. Maka orang-orang mulai melihat kekristenan ada cacat di sini. Karena ada sebagian orang yang Kristen tapi hidup dan kelakuannya tidak seperti yang dulu, tidak seperti yang lalu, tidak seperti yang mula-mula, yaitu right teaching dan right living. Sekarang right livingnya mulai ada distorsi, ya mulai dirusak. Nah, oleh sebab itu ini menjadi ekses pertama ya terhadap ketika kekristenan diterima sebagai agama negara, maka kemudian mulai muncul orang-orang yang seperti itu, ya, yang hanya status, yang hanya atribut saja, yang hanya identitas saja. Slide apa ya? Asmi, slide yang mana ya, Asmi? PPT-nya, Pak. Kenapa? PPT-nya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh, oke, sebentar, sebentar. Udah? Udah belum? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Oke, sebentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya coba ini lagi. Oke. Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke. Ya, tadi saya sudah singgung yang poin pertama ya. Beberapa catatan terhadap penerimaan Romawi terhadap status agama Kristennya. Yang pertama itu tadi, ya mulai ada orang-orang yang hanya jadi Kristen secara simbolik, secara identitas, secara nama saja, kemudian merusak, mulai menggerogoti ya, menggerogoti right living daripada kekristenan. Sehingga itu mempunyai akses orang mulai melihat kekristenan ada cacatnya di sini. Ya. Yang kedua, setelah kekristenan menjadi agama negara, maka mulai kemudian terjadi orang-orang Kristen tertentu kemudian melakukan pemaksaan. Orang-orang itu harus jadi Kristen. Ya. Kemudian juga kurang bisa toleransi sekarang. Ya. Bahkan kemudian menganiaya kembali secara konstitusional
terhadap mereka yang dianggap menyimpang dari arus utama gereja dan orang-orang kafir. Nah, ini ekses yang lain lagi. Jadi kalau saudara pikir kalau kita mayoritas, kita menjadi punya pengaruh, nggak tentu kita akan baik. Malah kita mungkin akan lebih memilih posisi kita, kemudian kita menganiaya orang lain lagi gitu. Ya. Yang ketiga, kekristenan kemudian mulai bercampur dengan budaya-budaya lokal di Eropa ya. Jadi antara Kristen dan budaya itu mulai ada sinkretisme antara praktek Kristen atau praktek budaya itu sudah mulai bercampur. Nah, itu juga mendistorsi kekristenan ya. Kemudian memberikan mendistorsi akan kehadiran kekristenan ya. Orang akan salah mengerti tentang kekristenan oleh karena distorsi budaya yang bercampur di situ. Ya. Nah, tetapi yang keempat, ada yang positif dari kekristenan setelah menjadi agama negara ya. Nah, sekarang setelah gereja Kristen kemudian oleh karena posisinya yang dianggap sebagai negara agama, maka memungkinkan kekristenan itu berkembang dengan baik tanpa hambatan. Sehingga bisa berkembang sehingga mencapai seluruh daratan Eropa ya. Ya dari Romawi, dari kota Roma kemudian mulai berkembang ke berbagai tempat di Eropa. Nah, ini mengakibatkan kemajuan yang sangat luar biasa. Dan dari titik itulah kemudian kita mulai lihat Injil yang diharapkan oleh Yesus kemudian tersebar ke seluruh dunia mulai jalan secara masif dan agresif ke seluruh dunia. Jadi ini 4 poin catatan, baik ada yang positif maupun ada yang negatif berkenaan dengan posisi kekristenan yang diterima oleh Romawi sebagai agama negara. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat aspek geografis dan linguistiknya yang ada di gereja mula-mula ya. Sekarang kita akan lihat landscape-nya gereja mula-mula. Secara geografi, secara bahasa, gereja mula-mula itu terdiri dari 2 bagian penting, yaitu antara yang di timur sama yang di barat. Nah, yang di timur kebanyakan berbahasa Yunani. Kemudian yang di barat itu kebanyakan berbahasa Latin. Ya. Nah, perbedaan 2 ini, timur sama barat, itu bukan hanya menyangkut bahasa saja, tapi juga menyangkut budaya, menyangkut cara melihat segala sesuatu atau worldview, itu juga beda. Ya. Nah, ada catatan penting di sini, ya. Salah satu alasan mengapa perjanjian baru harus ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani lagi, oleh karena orang-orang Kristen mula-mula, ya, mayoritas orang Kristen mula-mula, itu bukan Yahudi, tapi orang-orang kafir yang berbahasa Yunani. Jadi jemaat-jemaat yang didirikan baik oleh Paulus, atau oleh Apolos, atau oleh murid-murid yang lain, ya, yang didirikan di berbagai tempat itu di konteks perjanjian baru itu, mayoritas jemaatnya adalah mayoritas orang-orang non-Yahudi atau disebut kafir dalam konteks perspektif Yudaisme ya. Adalah orang-orang kafir, orang-orang yang non-Yahudi yang kebanyakan mereka itu memakai bahasa Yunani. Nah, oleh sebab itu perlu surat-surat para rasul itu kemudian ditulis dalam bahasa Yunani. Termasuk juga Injil kemudian ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian dari segi lokasi ya, kita lihat gereja mula-mula yang ada di barat ya, yaitu Romawi ya, yaitu yang ada di Romawi. Yang di timur itu ada di Yunani, yang kemudian juga ada di Rusia ya, yang sekarang kita sebut ada Greek Orthodox sama Russian Orthodox ya. Sedangkan gereja mula-mula yang ada di barat itu gereja yang gereja berbahasa Yunani. Ya. Bahkan kota Roma sendiri itu masih memakai bahasa Yunani sampai abad ketiga, baru ganti Latin. Jadi Latin itu baru dipakai di abad ketiga. Nah, sedangkan jejak dari Kristen Latin atau yang berbahasa Latin
Itu kita bisa menemukan jejaknya itu di Afrika Utara, ya, di Afrika Utara. Nah, salah satu tokoh penting abad kedua yaitu Bapak Gereja Tertullianus, itu adalah salah satu bapak gereja yang sangat mahir berbahasa Latin, ya. Nanti Agustinus juga sangat mahir bahasa Latin selain Yunani dan Ibrani, ya. Nah, ini mengenai landscape geografinya, ya, landscape geografinya, landscape budayanya, landscape mengenai posisinya, ya, gereja mula-mula. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya Pak. Ya, silakan. Saya Indra mau tanya Pak mengenai Putus-putus, suaranya terputus-putus. Mungkin boleh pelan-pelan? Ya, halo. Ya. Ya, mau tanya mengenai bagaimana konsep praktek ketika agama Kristen menjadi agama negara, begitu ya. Bagaimana prakteknya itu? Apakah ini sama dengan konsep kalau sepupu kita mengatakan itu negara khilafah, begitu ya? Apakah memakai beda sekali ya, beda sekali. Jadi ada perbedaan budaya, ada perbedaan itu, berbeda sekali. Harap diingat pada waktu itu adalah Romawi. Jadi yang berlaku itu Romawi itu, kalau saudara tahu, budaya Romawi itu budaya Romawi itu adalah satu budaya. Salah satu yang paling penting dari kebudayaan Romawi adalah mereka sangat-sangat dipengaruhi oleh kepekaan terhadap hukum. Jadi Romawi adalah satu negara, satu budaya atau satu kekaisaran yang menjadi pangkal permulaan negara-negara konstitusional yang memakai hukum sebagai dasarnya. Itu Yunani, yaitu Romawi gitu. Jadi waktu mereka mengadopsi kekristenan itu karena kaisarnya jadi Kristen, maka kaisar itu berkuasa mutlak. Zaman dulu kan kaisar itu kan, semua kaisar itu kan berkuasa mutlak. Dengan begitu dia tertarik menjadi Kristen, kemudian menjadi Kristen, maka kemudian dia memerintahkan seluruh kekaisaran di bawah kuasa dia itu harus jadi Kristen. Nah, itu yang terjadi gitu. Ya. Artinya secara praktek hidupnya, apakah mereka menerapkan, saya nggak tahu ya, misalnya hukum Taurat secara literal, atau bagaimana kalau konsep negara? Yang kita bisa, itu ada banyak hal yang detail-detail, kita nggak cukup waktu bahas di bagian itu. Secara umum saya bisa katakan begini, salah satu itu menyangkut status kekristenan. Ya, kekristenan itu kemudian menjadi sesuatu yang wajib bagi semua orang untuk beragama, cuma hanya boleh satu, yaitu Kristen, nggak boleh yang lain. Itu yang menonjol. Ya, kemudian praktek sehari-hari mereka tetap mempraktekkan hukum-hukum Romawi. Ya, hukum-hukum positif yang mereka punya itu mereka tetap mempraktekkan itu gitu. Ya, kira-kira gitu. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Pak. Nah, sekarang saya akan tanya, boleh Pak? Boleh, silakan. Itu kan tadi masalah distorsi karena jadi negara agama. Apakah waktu perpindahan tongkat estafet dari Sokoguru yang Petrus Yohanes Yakobus, apakah ada penerusnya ya Pak yang mempertahankan supaya kekristenannya tidak terjadi distorsi? Gini, yang saya mau katakan tadi itu adalah seluruh seluruh kekaisaran Romawi itu kan luas sekali wilayahnya gitu ya. Kekaisaran Romawi itu dia itu punya pengaruh itu begitu luas gitu, dari Eropa sampai Asia sampai Afrika gitu. Jadi dia tuh kekaisaran yang sangat luas ya, sangat luas. Jadi dari Eropa, Asia sampai Afrika itu wilayah jajahannya dia. Nah, begitu kaisarnya bertobat, maka kemudian dia menetapkan melalui undang-undang
maka mulai hari ini Kristen itu agama negara dan semua orang wajib jadi Kristen. Nah, orang-orang begitu dapat aturan itu harus jadi Kristen, maka kemudian orang-orang kemudian jadi Kristen. Jadi tiba-tiba kekristenan itu bertambah sangat banyak. Tetapi ada sebagian orang yang tidak sungguh-sungguh jadi Kristen, hanya KTP saja, hanya atributnya saja jadi Kristen, hati tidak. Jadi ini orang-orang yang tidak bertobat sungguh-sungguh, ya hidupnya masih hidup cara yang bukan Kristen misalnya. Nah itu yang maksud saya distorsi itu ada di sini. Jadi orang secara identitas sudah Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan identitas ini. Ini merusak terhadap gambaran kekristenan yang sudah dibangun di zamannya kisah Rasul itu, yaitu right teaching, right living gitu ya. Orang tertarik itu karena luar biasa. Tapi sekarang beda gambarannya gitu. Nah tentu para penerus para rasul masih ada bapak-bapak gereja, itu yang nanti yang akan kita telusuri gitu, apa yang mereka lakukan gitu. Oke, kira-kira gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Nah, saya akan lanjutkan dengan melihat apa yang menjadi tantangan gereja mula-mula. Ya, apa yang menjadi tantangan bagi gereja mula-mula. Nah, tantangan pertama adalah gereja mula-mula diperhadapkan kepada pertanyaan bagaimana relasi Kristen dengan Yudaisme. Ya. Jadi hubungannya apa? Kaitannya apa antara iman Kristen dengan Yudaisme? Ya, tantangan pertama itu pertanyaannya. Ya. Nah, kita tentu ingat ya bahwa kekristenan itu, awal kekristenan itu dianggap sebetulnya merupakan bagian dari Yudaisme. Ya, orang zaman itu melihat melihat Kristen itu adalah bagian dari Yudaisme. Karena apa? Karena ada kontinuitas dengan perjanjian lama. Ya, Kristen juga percaya perjanjian lama. Bahkan orang-orang Kristen sebelum ada gedung gereja, orang-orang Kristen itu berbaktinya di sinagog. Sampai satu saat di mana orang-orang Yahudi tidak lagi mengizinkan, baru mulai ada gedung gereja sendiri. Ya. Jadi awalnya itu orang-orang Kristen itu sebetulnya berbakti juga di sinagog. Kita baca di Injil, Yesus juga masuk ke sinagog kan zaman itu kan. Ya, mengajar di sinagog kan gitu kan. Nah, oleh sebab itu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana relasinya iman Kristen dengan Yudaisme? Hubungannya apa antara iman Kristen dan Yudaisme? Apakah Kristen adalah bagian dari Yudaisme? Atau Kristen itu terlepas sama sekali dari Yudaisme, berdiri sendiri yang berbeda? Ya. Nah, pertanyaan ini menjadi persoalan yang krusial, khususnya di Perjanjian Baru, zamannya Paulus. Ya, terutama misalnya ya, sejak zaman Paulus sudah ada persoalan ini gitu. Nah, saya angkat satu kasus misalnya ya, yaitu kasus tentang sunat. Ya, di mana bagi orang-orang Yahudi manusia hanya mungkin diperkenan oleh Allah atau diterima oleh Allah atau diberkenan oleh Allah, baru bisa menjadi umat Allah kalau mereka itu melaksanakan sunat terlebih dahulu. Sebagai apa? Sebagai tanda perjanjian. Jadi, orang-orang itu harus sunat dulu sebagai tanda mereka sudah mengikat diri di dalam perjanjian dengan Allah. Karena apa? Karena sunat itu adalah sebuah peristiwa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham di Perjanjian Lama. Tuhan mengatakan ini pertama kali ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, kita akan mengikat perjanjian ini, aku jadi Allahmu, kamu jadi umatku. Perjanjian ini harus ditandai dengan satu ikatan yang diwakili oleh tandanya, yaitu sunat. Kenapa sunat? Supaya dengan sunat itu, setiap kali kamu diingatkan akan perjanjian kamu dengan Allah. Kamu diingatkan tentang statusmu adalah umat Allah. Karena kamu sudah sunat. Kamu itu milik Tuhan. Jadi harus hidup seperti Tuhan.
harus hidup menurut ketetapan Tuhan karena kamu adalah umat Tuhan. Tandanya sunat kepada Abraham. Nah, kemudian tradisi ini diturunkan dari Abraham kepada seluruh orang Israel sampai kepada zaman Yesus juga dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu, ketika Paulus sesudah bertobat, kemudian Paulus mengabarkan Injil baik di Galatia maupun di Korintus dan sebagainya. Nah, Paulus kemudian mengajarkan, ya, di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, sunat yang secara lahiriah itu bukan sesuatu yang mutlak. Paulus mengatakan jauh lebih penting sunat dari hati daripada sunat secara lahiriah. Paulus mengatakan kamu yang orang kafir, kamu yang bukan Yahudi, bisa langsung diselamatkan, langsung kamu bisa diperkenan dan diterima oleh Allah, melalui kamu menerima Yesus, kemudian kamu diterima di dalam perjanjian dalam Yesus Kristus, dan hatimu yang disunat. Ya, jadi kamu membuang dosamu ya dari dalam hati, melalui darah Kristus yang membersihkan hatimu dari dosa, maka kamu diselamatkan. Jadi tidak perlu kamu sunat secara lahiriah. Ya, ini kasus sunat. Nah, tetapi kemudian satu ketika itu datang orang-orang dari Yerusalem, ya, yaitu orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Kemudian mereka datang ke Galatia, datang ke Korintus, kemudian mereka tanya ya kepada orang-orang Galatia dan orang-orang Korintus ya tentang apa yang mereka sudah terima, tentang Injil keselamatan yang mereka sudah terima, tentang bagaimana mereka menjadi Kristen, tentang bagaimana mereka diselamatkan dan seterusnya. Nah, orang-orang Galatia dan orang-orang Korintus itu menjelaskan kepada orang-orang Yahudi dari Yerusalem itu tentang konsep keselamatan yang mereka punya gitu dari Paulus. Maka orang-orang daripada Yerusalem, orang-orang Yahudi Kristen ini yang dari Yerusalem itu mengatakan nggak bisa. Kamu nggak bisa begini caranya. Kamu harus jadi Yahudi dulu. Kamu harus sunat dulu. Baru kamu jadi Kristen. Jadi dari kafir, jadi Yahudi melalui sunat, maka kemudian baru jadi Kristen. Gitu. Nah, Paulus bilang nggak bisa, nggak ada dasarnya sama sekali. Ya, kalau kamu praktekkan itu berarti kamu kemudian mengabaikan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu penghujatan. Semua yang kamu lakukan itu sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara bisa baca ini dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 6, ayat 12 dan ayat 19. Ini kasus ini tentang sunat ya. Saudara bisa baca di 3 bagian Alkitab itu konteksnya. Nah, kemudian juga bisa baca di 2 Korintus ya. Paulus bicara panjang lebar untuk soal ini gitu ya. Nah, ini kasus ya tentang bagaimana hubungan antara iman Kristen dengan Yudaisme. Ya, tentang relasinya bagaimana. Maka kemudian kita lihat Paulus di sini dengan kokoh berkata, Kristen memang secara proses ada mempunyai kontinuitas dengan perjanjian lama. Tetapi Kristen bukan Yudaisme. Kristen itu punya jalan sendiri yang berbeda dengan Yudaisme. Kristen itu meskipun menerima Taurat, menghargai Taurat perjanjian lama, tetapi bagi Kristen, Taurat itu hanyalah sebagai sebagai perintah yang harus dilaksanakan dalam rangka etika dan moralitas. Tetapi keselamatan kita keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh Taurat, melainkan keselamatan kita itu ditentukan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, ini Paulus ya, ini Paulus. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya, inilah tantangan pertama berkaitan dengan Yudaisme dan kekristenan. Nah, Bapak-bapak, nanti urusan-urusan ini nanti akan muncul di belakang waktu munculnya bidat-bidat ya. Jadi saudara keep dulu ini, simpen dulu ini, apa yang saya jelaskan bagian ini. Nanti saudara akan kelihatan benih ini akan nanti muncul dalam bentuk
ajaran-ajaran salah di abad-abad awal ini, ya. Urusan ini itu akan muncul lagi. Nah, tantangan yang kedua dari abad pertama, kekristenan abad pertama, yaitu adalah filsafat Yunani. Filsafat Yunani. Nah, bapak-bapak gereja di dalam sejarah gereja, khususnya abad 1 sampai 5, kebanyakan bapak-bapak gereja itu adalah mayoritasnya non-Yahudi. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Romawi atau yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Ya. Ya, ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada orang Afrika yang kemudian mereka dipengaruhi oleh pikiran Romawi dan Yunani. Ya. Ini background dari bapak-bapak gereja. Nah, lagi-lagi sekarang pertanyaannya adalah juga bagaimana relasi iman Kristen dengan filsafat Yunani. Nah, pada abad pertama ya sampai ke-3 atau abad ke-4 ya, kira-kira abad ke-4 gitu, abad pertama sampai ke-4 itu ada 3 arus utama filsafat Yunani. Yang pertama adalah Platonisme, yang kedua adalah Aristotelianisme, yang ketiga adalah Stoicisme. Ya. Nah, di era Kristen mula-mula, ketiga arus filsafat ini saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Kemudian ditandai dengan munculnya apa yang disebut filsafat Platonis, ya, filsafatnya Plato, yang kemudian bercampur dengan Aristotle, bercampur dengan Stoicisme, ya, yang dimana percampuran ini kemudian didominasi oleh elemen pikirannya Plato. Maka ini yang disebut sebagai Neoplatonisme. Ya, Neoplatonisme. Nah, Neoplatonisme didirikan atau dimulai oleh Ammonius Sakas dan Plotinus. Ya, saudara nanti bisa Google ya tentang background orang ini ya, Ammonius Sakas dan Plotinus. Ya. Nah, secara ringkas saya ingin menyampaikan kepada kita apa yang penting dari Neoplatonisme. Neoplatonisme menekankan aspek transendensi, ya, menekankan aspek realitas yang paling akhir itu apa? Saudara, pertanyaan filsafat Yunani yang paling pertama itu adalah, saya sedikit mundur sedikit ya untuk saudara bisa tangkap begini. Kapan sih dimulainya filsafat, khususnya filsafat Barat ya? Filsafat Barat itu dimulai di Efesus ya, di Efesus ya, mulainya di Efesus. Lalu pertanyaan filsafat pertama ya adalah apa itu realitas? Yang real itu apa? Jadi kenapa ada filsafat? Karena ada orang tanya, real itu apa? Realitas itu apa? Maka muncullah filsafat. Ya. Apa itu filsafat? Apa itu realitas? Nah, sekarang orang-orang Neoplatonis ya atau filsafat Neoplatonisme itu menekankan bahwa realitas yang paling akhir, ultimate reality ya, adalah ada satu keberadaan atau satu being yang kita boleh sebut sebagai Allah atau dewa, ya, yang berada di atas sana, yang melampaui kita, yang tidak berhubungan dengan kita, atau tidak berhubungan dengan dunia materi, yang ada di sana. Jadi Neoplatonis itu menekankan itu, ya. Nah, antara Plato dan Aristotle itu mempunyai perbedaan yang mendasar di dalam filsafatnya. Nah, khususnya berkaitan dengan melihat realitas yang paling akhir itu apa. Plato menekankan realitas yang paling akhir itu adalah adanya satu keberadaan, adanya satu oknum. Ya, ada satu oknum, ada satu keberadaan
yang boleh disebut sebagai Allah atau dewa, yang dia adalah esensinya kekal dan tidak berubah. Itu hakikat dari filsafatnya Plato. Sedangkan Aristotle berlawanan dengan Plato. Aristotle mengatakan realitas yang paling akhir adalah becoming, ya, yaitu realitas yang paling akhir itu adalah sesuatu yang secara esensi itu tidak kekal. Dia selalu berubah. Dia bisa rusak. Aristotle mengatakan nggak ada yang tidak berubah di dunia ini. Semua berubah. Nah, kalimat terkenal dari Aristotle adalah dia mengatakan, engkau tidak dapat masuk ke dalam air yang sama 2 kali. Aristotle mengatakan begini, kalau kamu jalan, kamu ketemu kali yang airnya mengalir, ya, kamu tuh nggak bisa, air yang mengalir itu yang kamu injak itu, kamu nggak bisa injak lagi air yang sama. Karena dia sudah pergi. Ya, air yang mengalir itu, kamu injak pertama, kamu angkat kakimu, kamu injak kedua, itu airnya sudah beda dengan yang pertama. Karena yang pertama sudah pergi. Ya, ini air yang mengalir. Sungai yang mengalir. Nah, demikian juga, tentu engkau mengatakan, loh itu kan sama-sama air, masa ada pertama kedua? Ya, beda. Ya, keberadaanmu di yang pertama sama yang kedua sudah beda tempatnya. Karena yang air itu sudah mengalir. Ya, begitu juga dengan air yang tidak mengalir misalnya. Injakan kamu di ember yang penuh air itu, kamu injak pertama sama kedua sudah beda. Ada perbedaannya? Ada beda. Ya. Jadi tidak sama, jadi sudah berubah. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Aristotle. Nah, saya ingin kasih catatan di sini ya. Bagaimana kita mau belajar filsafat? Ya. Seluruh tradisi sejarah filsafat barat sebetulnya hanya mempunyai 4 tema dasar. Ya, 4 tema dasar. Yaitu tema tentang being, tema tentang becoming, tema tentang one, tema tentang many. Ya. Nah, being dikaitkan dengan unchanging, yang tidak berubah. Becoming dikaitkan dengan yang berubah, changing. One dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat universal. Sedangkan many dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat particular, hal yang khusus. Nah, kunci seluruh studi filsafat itu adalah matriks dari 4 tema itu. Seluruh sejarah filsafat itu hanya percampuran atau matriks dari 4 tema itu. Being, becoming, one and many. Ya, itu putar-putar 4 tema itu gitu. Meskipun rumit, tapi putar-putar 4 tema itu. Nah, kalau saudara bisa kuasai 4 tema ini, nanti baca apapun langsung jelas gitu. Ya. Jadi bagian ini paling penting. Nah, harap ada kesempatan lain saya nggak singgung banyak, tapi kesempatan lain baru kita singgung khusus tentang sejarah filsafat. Sedangkan perbedaan esensial di dalam melihat realitas yang paling akhir antara Plato dan Aristoteles ada pada wilayah realmnya, ya, realmnya, pada wilayahnya, wilayah daripada realitas yang paling akhir itu ada di mana? Itu bedanya di situ. Ya. Plato mengatakan realitas yang paling akhir itu ada pada wilayah yang ideal, di mana dia kekal, tidak berubah, dan ini yang disebut sebagai dengan istilah form, ya, atau dunia ide, ya. Nah, Plato mengatakan inilah realitas yang asli, yang kemudian realitas yang asli ini kemudian membentuk realita yang paling akhir. Ya. Bagi Plato, segala sesuatu yang bersifat materi, segala sesuatu yang dalam bentuk materi, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, sebetulnya ini hanya merupakan imitasi. Ya. Dia hanya merupakan sebuah hasil refleksi
yang sebetulnya bersifat bayang-bayang. Dia hanya kopi dari dunia ide yang kekal itu, kata Plato. Ya, jadi materi itu benda, segala sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita raih, yang bisa kita sentuh, yang kita bisa ambil, itu semua itu barang imitasi, itu semua refleksi, itu bukan bentuk aslinya, itu hanya bayang-bayang dari dunia ide yang kekal itu. Ya. Nah, oleh sebab itu dengan catatan tadi, dengan singgungan sedikit tentang filsafat Yunani, maka kita melihat dalam konteks ini, kita dapat mengatakan pada era dimulainya kekristenan, ya, pada mula zaman kekristenan dimulai, seluruh pemikiran filsafat Barat telah dibangun di atas fondasi dua orang, yaitu filsafatnya Plato dan Aristotle. Ya, terutama menyangkut unsur kepercayaan terhadap adanya satu keberadaan atau kepercayaan kepada adanya being, yang kemudian kita dapat sebut dengan istilah dewa atau Allah, ya, dalam A kecil. Ya, Allahnya Yunani saya pakai A kecil, ya. Allah Kristen pakai A besar, ya. Itu bedanya. Nah, oleh karena Yunani, filsafat Yunani juga percaya, ya, mempunyai satu kepercayaan filosofis terhadap ada satu keberadaan atau being yang bersifat monoteistik ini. Nah, ini telah menjadi akibat, itu telah membawa implikasi terjadinya persinggungan atau untuk interaksi antara iman Kristen dengan filsafat Yunani. Ya, telah terjadi karena ada kepercayaan ini, kemudian terjadi interaksi antara pemikir-pemikir Kristen atau apologis Kristen nanti dengan filsafat Yunani. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tanggapan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya tadi, Pak. Jadi kalau sebenarnya Romawi itu bergerak sebagai agama. Sebentar, sorry. Suaranya kurang begitu jelas. Mungkin pelan-pelan sedikit. Jadi saya mau tanya yang tentang sebelumnya, yang tentang Romawi. Sebentar. Mungkin mikrofonnya terdekat ya. Boleh mundur dikit nggak mikrofonnya? Oke. Apa jelas, Pak? Oke, coba pelan-pelan ngomongnya. Ya, jadi saya mau bertanya tentang yang materi sebelumnya. Materi sebelumnya, oke? Ya, yang ketika Romawi menjadi negara Kristen, apakah itu yang menjadi cikal bakal perang salib atau seperti apa ya? Karena kan sebenarnya mereka Ada yang bisa bantu nggak untuk yang bisa dengar lebih jelas, boleh bantu ini nggak? Saya kurang gitu jelas dengarnya. Perang salib, Pak. Perang salib? Ya. Kenapa? Cikal bakalnya dari ketika Roma jadi negara Kristen. Ada di catatan, Pak, oleh Grace Angelin di catatan pertanyaannya. Oh, ini ya apa namanya? Oh, itu urusannya lain lagi itu. Perang salib itu sudah agak di belakang itu apanya? Itu kira-kira udah di abad 10 ya, abad 10. Apa namanya? Kita nggak khusus singgung situ gitu, udah agak di abad pertengahan gitu. Kita nggak sampai ke situ ya. Kita nggak singgung sampai ke situ gitu. Itu nanti bagian sejarah abad pertengahan nanti gitu ya, mulai dari abad 6, 7 dan seterusnya. Kita nggak singgung ke situ. Kita mungkin nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah apa namanya menjadi pengaruh langsung gitu ya. Tapi memang bisa ada kaitan dengan bagian itu gitu, tapi tidak secara langsung gitu. Oke? Halo? Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke.
Oke. Oke. Nah, sekarang meskipun begitu, kita menemukan ada kesulitan di sini, khususnya berkenaan dengan konsep being-nya filsafat Yunani, terutama filsafatnya Plato. Ya. Di mana being, Allah atau dewa, yang oleh Plato dianggap sebagai ultimate reality atau realitas yang paling akhir, yaitu realitas. Kalau kita tanya mundur ke belakang, yang paling ujung itu siapa? Yang paling ke ujung itu adalah Allah atau dewa, gitu ya. Nah, ada problem di sini dengan kekristenan, ya, di mana being atau yang dianggap sebagai realitas paling akhir dalam filsafatnya Plato itu, yang dimana keberadaannya bersifat transenden, ya, yaitu sesuatu keberadaan yang melampaui, ya, dia yang melampaui, dia yang ada di atas sana, yang kekal dan tidak berubah, maupun tidak dapat diubah, unmutable, itu tidak berhubungan langsung dengan dunia materi, yang adalah becoming, yang adalah bisa berubah. Juga being ini, keberadaan ini, Allah ini yang menjadi realitas paling akhir ini adalah oknum yang tanpa emosi, tanpa perasaan. Ya. Nah, oleh sebab itu berkaitan dengan konsep ini, maka kita lihat bapak-bapak gereja, ya, sejak mulai itu bergumul dengan kontradiksi yang tidak bisa dipertemukan antara konsep Allah di dalam filsafat Yunani dengan konsep Allah dalam kitab suci itu totalitas berbeda. Jadi nggak bisa ketemu. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa konsepnya Allah Kristen itu adalah ambil dari Yunani. Justru tidak, gitu. Justru tidak. Karena beda di sini. Nah, oleh karena being, Allah atau dewa dalam tradisi filsafat Yunani, Platonik ya terutama, merupakan keberadaan yang bersifat unmutable, yang tidak bisa berubah, ya, yang tidak bisa diubahkan, atau yang tidak berubah, atau yang tidak dapat diubahkan, dan yang tidak berhubungan langsung dengan dunia materi, ya karena dia keberadaan yang tidak bisa diubah, dia tidak berhubungan langsung dengan dunia materi, maka berarti antara dunia materi sama dia yang di atas sana itu nggak ada kaitan, ada gap. Maka dibutuhkan adanya pengantara, butuh pengantara yang menghubungkan being sama dunia, ya. Nah, di dalam tradisi filsafat Yunani, kuasa pengantara atau mediating power ini, atau yang disebut sebagai principle ini, dikenal sebagai logos. Nah, logos ini dalam tradisi Platonik, filsafat Yunani, itu dimengerti sebagai akal, sebagai reason, sebagai pikiran. Atau juga disebut sebagai firman, word. Ya, jadi akal dan firman, ya, itu adalah konsep logosnya filsafat Yunani. Nah, memperhatikan gagasan dari filsafat Yunani ini, maka sekilas kita terlihat ada begitu banyak kesamaan nih antara filsafat Yunani dan apa yang diberitakan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 1. Kita lihat sama-sama pakai istilah logos. Ya. Nah, ini kemudian juga memperlihatkan kepada kita contoh yang lain lagi. Bagaimana terjadi interaksi persinggungan antara para pemikir Kristen nanti dengan filsafat Yunani. Juga ada persinggungan itu, gitu ya. Nanti persinggungannya nanti diselesaikannya bagaimana nanti kita lihat. Nah, meskipun demikian, sekalipun kita menemukan ada kesamaan pemakaian istilah tentang logos, ya, baik di filsafat Yunani pakai logos, di Injil Yohanes pasal 1, kalau saudara baca bahasa Yunaninya, itu juga pakai logos.
Ya. Meskipun sama-sama pakai istilah logos, namun logos di dalam filsafat Yunani jelas berbeda dengan konsep yang dipakai oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes. Perbedaan mendasar yang pertama, konsep logos di dalam filsafat Yunani bukan bersifat pribadi, bukan oknum. Sedangkan di Injil Yohanes, logos itu pribadi. Yang kedua, logos diperlukan dalam filsafat Yunani bukan karena kejatuhan manusia dalam dosa dan adanya kebutuhan manusia akan keselamatan dari dosa dan maut. Bukan itu. Tapi logos di dalam filsafat Yunani dibutuhkan oleh karena being, Allah, dewa, yang menjadi realitas paling akhir dalam tradisi Yunani itu tidak dapat berhubungan langsung dengan dunia materi yang berubah, karena dia nggak berubah, nggak bisa berhubungan dengan yang berubah. Bahkan, sang logos dalam filsafat Yunani itu bukan Allah. Juga dia tidak bersama-sama dengan Allah. Artinya substansinya tidak bersama-sama dengan Allah. Dia terpisah dari Allah. Ya, dia terpisah dari being. Bahkan lebih rendah dari Allah, lebih rendah dari being. Jadi ini yang membuktikan kepada kita logosnya filsafat Yunani itu beda dengan logos yang dipakai di dalam Injil Yohanes. Nah, dengan realitas ini, maka jelas implikasinya adalah bahwa dalam diri sang logos filsafat Yunani tidak terdapat unsur ilahi yang sejati. Sebagaimana dengan logos yang diperkenalkan oleh kitab suci. Ya. Nah, ini menjadi isu perdebatan yang sangat krusial bagi teologi Kristen sejak abad keempat dan seterusnya. Nah, sejalan dengan hal itu, kita juga melihat bahwa filsafat Yunani itu mempunyai kecenderungan memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap dunia dan materi. Karena dunia itu dilihat sebagai sesuatu yang berubah dan sesuatu yang bersifat materi itu jahat adanya. Ya. Nah, sejalan dengan hal itu, filsafat Yunani juga mempunyai kecenderungan memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap dunia dan materi. Di mana dunia ini dianggap bersifat temporal, dia sementara. Dunia ini akan terus berubah. Ya. Dan dunia ini dan materi ini bukan hasil ciptaan dari Allah yang tertinggi, Supreme God. Di mana menurut orang-orang filsafat Yunani, dunia ini dengan segala materinya adalah merupakan hasil ciptaan dari pribadi ilahi yang lebih rendah dari being, dari Allah pada saat sebelum terjadinya ada materi. Ya. Jadi ada Allah yang ciptakan dulu materi. Nanti kita akan lihat di belakang ya. Implikasi dari filsafat Yunani nanti di bidat kita akan lihat ya. Kepercayaan ini. Itu sebabnya materi itu jahat karena dia diciptakan oleh makhluk ilahi yang lebih rendah. Ya. Maka nggak sempurna, maka dunia ini nggak sempurna. Dunia ini penuh cacat celah, dunia ini penuh penderitaan. Karena memang diciptakan oleh Allah yang nggak sempurna, menurut pandangan filsafat Yunani. Maka kalau kita lihat sekilas ini, kita akan rasa ini make sense, ini masuk akal gitu. Ya, ini masuk akal. Ini cukup bisa kita terima gitu.